Pemain sayap AC Milan Alexis Saelemaekers menegaskan fokus utama Rossoneri musim ini adalah mengamankan posisi 4 besar Serie A. Meski sempat kehilangan poin penting saat melawan tim papan bawah seperti Genoa dan Fiorentina, Milan tetap percaya diri menatap paruh kedua musim ini. Saelemaekers menyebut tim kini masih di fase krusial, namun menurutnya setiap laga selalu diperlakukan sebagai pertandingan penting dan Milan akan tetap menjalani musim dengan pendekatan yang sama dengan mengikuti arahan pelatih dan memburu 3 poin di setiap pertandingan. Pemain asal Belgia itu juga menekankan pentingnya kerja keras berkelanjutan. Setiap hari, setiap pekan, para pemain dituntut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Soal gelar juara atau Scudetto, hal itu belum menjadi target utama saat ini. Meski begitu, Saelemaekers mengakui bahwa memenangkan Scudetto adalah mimpi semua pemain Serie A. Milan diminta tetap tenang, terorganisir, dan bekerja seperti biasa. Jika mimpi itu terwujud, itu akan menjadi pencapaian yang indah. Namun fokus saat ini tetap pada langkah realistis dengan mengamankan posisi 4 besar. AC Milan dikabarkan resmi mengajukan proposal untuk mendatangkan penyerang muda Partizan Belgrade Andrej Kostic pada bursa transfer Januari. Pemain berusia 18 tahun itu kini masuk radar serius Rossoneri untuk proyek jangka panjang klub. Menurut laporan media Italia La Gazzetta dello Sport, Milan mengajukan tawaran di kisaran 4 hingga 5 juta euro. Tawaran ini ditunjukkan agar Milan bisa langsung mengamankan Kostic secara permanen. Minat AC Milan terhadap Kostic sebenarnya sudah tercium sejak akhir Desember 2025 lalu. Namun kini negosiasi antara Milan dan Partizan disebut sudah memasuki tahap yang lebih konkret. Kostic sendiri berada di bawah naungan agen Darko Ristic, sosok yang juga menangani striker Juventus Dusan Vlahovic. Dan menariknya, Vlahovic sendiri belakangan juga kerap dikaitkan dengan AC Milan sebagai target di lini depan. Jika transfer ini terrealisasi, Kostic tidak akan langsung masuk tim utama Milan. Ia direncanakan bermain lebih dulu bersama Milan Futuro di Serie D untuk proses adaptasi sebelum naik ke level senior. Dengan pelatih AC Milan Massimiliano Allegri akan memantau perkembangannya secara bertahap. Secara performa, Kostic tampil cukup mencuri perhatian. Ia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak kedua Partizan Belgrade musim 2025-2026 dengan torehan 9 gol dari 27 penampilan di semua kompetisi. Dan yang lebih impresif, Kostic hanya bermain selama total 791 menit sepanjang musim. Artinya ia mencetak 1 gol rata-rata setiap 88 menit. Statistik yang membuat Milan semakin yakin dengan potensi besar sang pemain muda. Kabar baik datang dari kubu AC Milan menjelang laga melawan Lecce akhir pekan ini. Sesuai laporan jurnalis Italia Luca Biasin, bek asal Serbia Strahinja Pavlovic menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya dan berpeluang masuk skuad pertandingan pada minggu mendatang. Hingga saat ini Strahinja Pavlovic diperkirakan akan memulai laga dari bangku cadangan saat Milan menghadapi Lecce, sebab ia sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama tim meski masih menjalani latihan secara terbatas. Dalam latihan tersebut, Pavlovic terlihat mengerahkan perban yang cukup mencolok, menandakan kondisinya belum sepenuhnya pulih. Jika nantinya diturunkan, bagian luka tersebut harus mendapatkan perlindungan khusus agar tetap aman saat pertandingan berlangsung. Perkembangan ini menjadi tambahan opsi bagi Milan di lini belakang. Meskipun tim pelatih diyakini akan tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan, kondisi akhir Pavlovic akan terus dipantau hingga mendekati hari pertandingan. AC Milan memutuskan untuk mengakhiri masa peminjaman Francesco Camarda di Lecce lebih awal. Penyerang muda tersebut akan kembali ke Milan dan langsung bergabung dengan tim utama Rossoneri, bukan ke skuad Milan Futuro. Namun kepulangan Camarda terjadi di momen yang kurang ideal. Saat ini pemain muda tersebut tengah mengalami cedera memar di bahu kanan dan diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 15 hari sebelum kembali siap bermain. Selama membela Lecce, Camarda mendapatkan pengalaman berharga.
Ia mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi dan berhasil mencetak gol debutnya saat menghadapi Bologna, sebuah pencapaian penting dalam tahap awal karir profesionalnya. AC Milan sendiri kini akan menangani proses pemulihan Kamada secara langsung, sembari menyiapkan langkah lanjutan terkait perannya di tim utama setelah kondisinya benar-benar pulih dan siap bermain. Penyerang AC Milan yang sedang dipinjamkan ke Genoa, Lorenzo Colombo, mengisyaratkan keinginannya untuk tetap bertahan bersama klub tersebut. Pemain muda Rossoneri itu mengaku merasa sangat nyaman selama menjalani masa peminjaman. Lorenzo Colombo menyebut Genoa sebagai tempat yang ideal baginya untuk berkembang. Ia merasa cocok dengan lingkungan klub, mulai dari kota, pusat latihan, hingga staf kepelatihan. Suasana tersebut membuatnya cepat beradaptasi dan menikmati kesehariannya sebagai pemain. Tak hanya itu, Colombo juga mengaku jatuh cinta dengan stadion Genoa yang menurutnya memberikan atmosfer spesial saat bertanding. Faktor-faktor tersebut membuatnya berharap bisa terus melanjutkan karirnya bersama Il Grifon. Pernyataan ini pun membuka peluang bagi Genoa untuk mempertahankan Colombo lebih lama, meski keputusan akhir tetap akan bergantung pada kesepakatan antara Genoa dan AC Milan di akhir masa peminjaman. AC Milan menolak mentah-mentah tawaran besar dari Galatasaray untuk Yusuf Fofana. Klub Turki itu disebut siap menggelontorkan dana sekitar 30 juta euro atau setara 588 miliar rupiah. Namun Milan sama sekali tidak tergoda. Alasannya jelas, AC Milan tidak ingin melepas Fofana di tengah musim. Gelandang asal Prancis berusia 27 tahun itu masih menjadi bagian penting dari rencana tim dan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan permainan Rossoneri. Di sisi lain, Fofana juga tidak tertarik untuk pindah, meski Galatasaray sempat mengirim perwakilan ke Italia dan menjanjikan kenaikan gaji besar. Sang pemain memilih tetap fokus bersama AC Milan. Kabar ketertarikan Galatasaray memang sempat ramai, namun hanya bertahan singkat. Kurang dari 1 jam setelah mencuat, muncul konfirmasi bahwa Fofana langsung menolak pendekatan tersebut. Bahkan Galatasaray akhirnya tidak pernah mengajukan tawaran resmi. Menurut jurnalis Matteo Moretto, komunikasi memang sempat terjadi, tetapi langsung menemui jalan buntu karena Fofana tidak ingin meninggalkan Milan di tengah musim. Dengan sikap tegas ini, AC Milan menegaskan prioritas mereka, yakni menjaga stabilitas tim, lebih penting daripada keuntungan besar dalam waktu singkat. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.